Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Ibrahim Maji dari 10 DPIB 3. Nah, hari ini kita bakal membahas tentang materi matematika kelas 10 SMK tentang logaritma. Yuk, sebelum dimulai, persiapkan dulu bukunya dan perhatikan baik-baik videonya ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang definisi logaritma, sifat dasar logaritma, sifat operasi logaritma, dan latihan soal-soal logaritma. Oke. Sudah disiapkan bukunya? Yuk kita mulai materinya. Yang pertama, ada definisi logaritma. Nah, sebelum masuk ke logaritma, kita mundur ke belakang dulu sedikit ya. Dulu pasti pernah belajar bentuk seperti ini kan? 2 pangkat 3. Ini adalah bentuk pangkat, betul. Kemudian pasti pernah belajar yang ini. 8 akar pangkat 3. Ini adalah bentuk akar. Pasti pernah belajar. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 8 akar pangkat 3 hasilnya 2. Ini cuma dibolak-balik aja ya. Akar itu cuma dibolak-balik. Nah, sekarang kita ketemu bentuk baru nih. Bentuk logaritma. Contohnya ini. 2 log 8 sama dengan 3. Kenapa 3? Nah, simpelnya seperti ini. A log B sama dengan C. A pangkat C sama dengan B. Lihat, C ini bilangan pangkat. Nah, jadi kalau teman-teman nemu soal logaritma, ingatnya ini aja. A pangkat berapa hasilnya B? A pangkat berapa hasilnya B? Oke, diingat-ingat ya. Soalnya logaritma itu yang ditanyakan bilangan pangkatnya. Nih, bilangan pangkatnya yang ditanyakan. Jadi nanti lagi kalau teman-teman ketemu ada logaritma dan teman-teman itu kayak merasa pusing atau gimana gitu ngerjainnya, ingatnya ini aja. A pangkat berapa hasilnya B? Lognya nggak usah dibacanya A pangkat berapa hasilnya B. Oke? Nah, contohnya seperti ini. 3 pangkat berapa hasilnya 9? 2 dong ya. Nah, simpel kan? Jadi, kata-kata logaritma ini diganti sama teman-teman jadi 3 pangkat berapa hasilnya 9. Itu permulaan yang bagus untuk teman-teman belajar tentang logaritma. Kemudian sama dengan soal yang ini. 2 log 16. 2 pangkat berapa hasilnya 16. 2 pangkat berapa hasilnya 16. 4. 2 pangkat 4, 16. 3 pangkat 2, 9. Oke, bisa ya? Bisa dong. Yuk kita lanjut ke sifat dasar. Logaritma ini punya sifat dasar. Tapi sifat dasarnya nggak susah kok, cuma 2. Nih, kalau mereka bilangannya sama, itu hasilnya pasti 1. Berapapun besarnya bilangan logaritma itu, kalau sama, pasti hasilnya 1. Kemudian ada A log 1 sama dengan 0. Bilangan A ini seberapa besar pun bilangan A ini, kalau dia ketemu 1, hasilnya pasti 0. Kenapa coba? Nih, contohnya seperti ini ya. 2 log 2 sama dengan 1. Kita balik lagi ke materi definisi yang tadi. 2 pangkat berapa hasilnya 2? Ya pangkat 1. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang ini. 12 pangkat berapa hasilnya 1? Pangkat 0. Semua bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. 99 pangkat berapa hasilnya 1? 0. Ya kan? Nah, simple kok. Udah, cuma sifat dasar itu cuma 2 itu aja. Oke, kita lanjut ke sifat operasi. Sifat operasi ini ada tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Ini pangkat ya, lambang pangkat. Oke, ada apa aja? Yang pertama ada ini. Coba perhatikan. Apa yang sama di sini? Yap, bilangan basisnya sama. Bilangan basisnya A. Nih,
A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi, kalau teman-teman nemu yang seperti ini, bilangan basisnya sama, kemudian logaritmanya dijumlahkan, itu berarti bilangan yang B dan bilangan yang C itu nanti dikalikan. Nanti A log-nya itu cuma nyisa satu aja, yang dikalikan BC-nya aja. Oke, ingat ya. Kemudian ada nih kebalikannya. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Jadi kalau dijumlah bilangan B dan C-nya dikali, kalau dikurang bilangan B dan C-nya dibagi. Oke, ngerti ya? Nah, yang terakhir ada ini. Gimana kalau bilangannya berpangkat? Tuh, kayak gini bentuknya nih. A pangkat P log B pangkat Q. Ini bilangan pangkat yang punya B, kamu taruh ke depan, simpan ke depan. Kasih per. Yang P ini taruh ke depan di bawahnya. Nih ya, tuh. Di sini kan Q ini punya, B ini punya Q kan pangkatnya. Pindahin ke depan, simpan di atas, kasih tanda per. Yang A ini dia punya pangkat P. P-nya pindah ke depan, ditaruh di bawah Q. Jadi bilangan penyebut si P-nya. Jadi, kalau ketemu yang seperti ini, hasilnya sama dengan Q per P dikali A log B. Bilangan pangkatnya itu dipindahkan ke depan, jadi bilangan pecahan buat pengali logaritmanya nanti. Tuh. Nah, sebelum kita latihan, kakak punya trik nih buat cara ngerjain logaritma. Apa sih triknya? Triknya, semua bilangan yang di logaritma, yang A, B, sama C-nya itu yang tadi, Q dan P buat pangkatnya tadi, jadikan semua bilangan itu bilangan prima dan berpangkat. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau ketemu misalkan ada kayak tadi 3 log 9 ditambah bla 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 bla, panjang kan ya, nggak bisa sekali jadi. Nah, caranya yang semua bilangan yang ada itu diganti ke bilangan prima dan berpangkat. 9 sama dengan 3 pangkat 2. 3 ini kan bilangan prima. Dipangkatkan 2, hasilnya 9. Supaya apa dijadikan bilangan prima dan berpangkat? Supaya mudah mengerjakan logaritmanya. Supaya mudah untuk menyederhanakannya. Triknya itu aja. Simple. Oke? Nah, sama kayak yang 12. 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Dari mana? Dari sini, masih ingat dong pohon faktor? Ya. 12 itu 2 dikali 6. 6, 2 dikali 3. Udah, mentok ya. Ambil bilangan yang di sini. 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya 12. Jadi ingat, jadikan semua bilangan prima dan berpangkat. Oke? Yuk, kalau udah paham, kita lanjut ke latihan. Nah, soal pertama. Setengah log B ditambah 9 log akar 3. Sebelum masuk ke penjelasan, silahkan pause dulu videonya dan coba rekan-rekan, rekan teteh atau adik-adik, silahkan coba kerjakan sendiri dulu sebelum masuk ke penjelasan. Yuk, silahkan di pause. Oke, saya percaya kalian sudah mengerjakannya. Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, ingat trik yang tadi, jadikan semua bilangan prima dan berpangkat. Setengah bilangan berpangkatnya itu 2 min 1 bentuk pangkatnya. 2 min 1. Ingat-ingat ya pelajaran eksponen. Nih. Kemudian ketemu 8. 8 jadi 2 pangkat 3. Ditambah 9. Itu jadi 3 pangkat 2. Kemudian akar 3 jadi 3 pangkat setengah. Masih ingat ya? Sih dong. Pelajaran eksponen. Nah. Ini lihat 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3. Berpangkat. Tenang. Masih ingat yang tadi kan? Di sifat operasi. Kalau ketemu berpangkat, pangkat yang ini pindah ke depan dua-duanya. Yang basisnya jadi penyebut, yang ini jadi pembilang. Oke, pindahkan ya. Ini 3 jadi pindah ke atas. Min 1 jadi pindah ke bawah. Kasih tanda per. 3 per min 1 kali 2 log 2. Kemudian ini
Sama yang tadi juga dipindahkan. Sama seperti yang tadi. Ini di atas, yang ini di bawah. Setengah per 2 dikali 3 log 3. Wah, ternyata bilangan ininya sama 2 log 2, kemudian ada 3 log 3. Sama bilangannya. Ya udah dicoret aja, ganti jadi 1. Soalnya kan 2 pangkat berapa hasilnya 2, dan 3 pangkat berapa hasilnya 3. 1 kan ya. Nah, 3 per min 1. 3 per min 1 hasilnya min 3. Dikali 2 log 2 itu hasilnya 1. Ditambah setengah dibagi 2 hasilnya seperempat. 3 log 3 hasilnya 1. Jadi seperempat kali 1. Kak bataku kali bagi tambah kurang. Dikali dulu baru ditambah. Oke, kali dulu baru ditambah. Dikali. Nggak berubah sih hasilnya. Jadi kali 1 ini. Jadi min 3 ditambah seperempat. Hasilnya min 11 per 4. Dari mana? Ini aja dikali. 4 kali min 3. Min 12 ditambah 1. Min 11 per 4. Hasilnya min 11 per 4. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nih, silahkan di pause lagi. 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 12. Oke, silahkan di pause. Ya, sudah ya? Pasti teman-teman sudah mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ini. Lihat, bilangan basisnya sama, 2. 2 log 8, 2 log 6, 2 log 12. Kalau ketemu seperti ini, langsung saja tulis 2 log. Soalnya basisnya sama. 2 log, tulis aja dulu. Lihat, ada operasi tambah dan operasi kurang. 8 ditambah 6. 2 log 8 ditambah 2 log 6. Nih. Jadi dikali ya. Ingat yang tadi kan? A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah, 8 kali 6. Kemudian dikurang 2 log 12. Karena basisnya sama, jadi tinggal langsung aja dibagi. Jadi 8 kali 6 dibagi 12. 2 log 4. Hasil dari operasi yang ini nih. 8 kali 6 per 12. Atau simpelnya kalian coret ini. 12 bagi 6, 2. Ini 6 bagi 6, 1. 8 dibagi 2, 4. Oke. 2 log 4. 2 pangkat berapa? Hasilnya 4. 2 pangkat berapa? Hasilnya 4. 2. Isinya 2. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Sebetulnya masih banyak sifat-sifat logaritma yang lain. Itu mungkin nanti akan saya bahas di episode selanjutnya. Insya Allah ya. Oke. Mudah-mudahan materi yang hari ini bisa ditangkap oleh teman-teman, oleh adik-adik sekalian, oleh rekan-rekan sekalian, oleh akang teteh sekalian, buat pengingat lagi, atau buat belajar materi baru buat adik-adik nanti. Ya. Oke. Semangat belajar, jangan patah semangat, jangan takut kalau ketemu matematika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.